Hello everyone, good morning ladies and gentlemen. Welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saini. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Guys, video kali ini saya pengen memberikan update seputaran Polkadot, dan kita ngelihat Polkadot ini salah satu kripto yang saat ini itu statusnya kalau saya bilang cukup cepat recovery-nya ya, di compare dengan kripto-kripto lainnya tentunya. Dan ada beberapa seperti Audio, terus juga ada Kava ya, ada juga Avalanche ya, ini juga mengalami penguatan signifikan. Bahkan untuk Airwave sendiri ini bahkan bisa dikatakan ya, dia malah penguatan duluan gitu. Nah sekarang tinggal kita ngeliat nih apakah Avalanche bisa nyusul seperti Airwave ya. Nah anyway, kita pembahasannya lebih ke arah DOT. Tapi before saya bahas tentang DOT ini, seperti biasa saya akan berikan update dulu untuk si Bitcoin Dominance. Karena kalau misalkan kita lihat, Bitcoin Dominance ini kan memegang peranan penting ya guys di dalam pergerakan crypto altcoins. Jadi kalau misalkan kita ngelihat si Bitcoinnya itu mengalami penguatan, sementara untuk si Bitcoin Dominance yang mengalami pelemahan, itu bakal bagus banget buat altcoin. Nah cuman kalau misalkan Bitcoin Dominance rebound di saat yang bersamaan Bitcoinnya rebound, itu akan menyebabkan pelemahan terhadap altcoin. Nah umumnya terjadi seperti itu. Dan seperti yang kita lihat kondisinya saat ini untuk si Bitcoin, Bitcoin Dominance ya, tadi itu mengalami penurunan lagi guys ya. Seperti yang saya jelaskan semalam, tepatnya di video yang terakhir berbarengan dengan Cardano, itu saya sempat infokan ya, sebenarnya kita terreject itu oleh exponential moving average 55 sebanyak 2 kali, dan juga terreject atas area Fibo 127,2% eksternal dari pergerakan terakhir di sini guys ya. Jadi saya gunakan Fibonacci extension untuk saya tahu kira-kira potential target bottomnya si Bitcoin Dominance ini gitu. Jadi kalau misalkan kita tahu nih perkiraan bottomnya, otomatis kita boleh jaga-jaga lah ya, ibaratnya untuk tidak istilahnya mengambil altcoin terlalu banyak, karena dampaknya kalau misalkan ini rebound itu akan terasa banget, terutama untuk teman-teman yang hold Bitcoin, yang hold altcoin maksudnya. Oke, so kalau dari time frame 4 jam sebenarnya atau 1 jam ya, ini kita ngelihat next targetnya itu dia di kisaran 39,80%, which is itu sebenarnya cukup deket ya, sekitar 1% aja guys, nggak terlalu panjang jaraknya. Dan kalian lihat juga ini sebenarnya dia semacam ada potensi lah kalau saya bilang ya. Ini potensinya bisa jadi dia ngebentuk ascending triangle, bisa jadi dia ngebentuk bear flag, bisa jadi dia ngebentuk rising wedge gitu ya. Cuma so far kita belum tahu karena bagian atasnya kita belum terbentuk. Jadi ada beberapa potensi, bisa jadi dia seperti ini ya, which is ini adalah bear flag dan akhirnya terjadi breakdown lagi. Dan kalau misalkan breakdown, target berikutnya di sini, lalu potensial untuk turun kembali. Atau ada kemungkinan dia membentuk semacam ascending triangle, dan kalau ascending triangle seandainya dia breaknya ke atas, maka kecenderungan adalah penguatan kembali. Jadi ada potensi kita mungkin ngetes dulu 41,27% nya sebelum kita ngelihat dia melanjutkan penurunan gitu ya, kalau misalkan untuk si Bitcoin Dominance. Jadi sebenarnya saat ini kita fokus mungkin pada di bagian bawahnya dulu, karena kita lihat udah ada 2 sentuhan yang terbentuk dan sorry guys, dan so far sih ya paling saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin Dominance ya. Jadi kita mesti lihat dulu nih guys, kalau misalkan dia turun kembali bakal good news banget sih untuk kita ya, terutama untuk kalau Bitcoinnya ternyata penguatan sementara Bitcoin Dominance-nya turun, itu bagus banget. Oke, so kita akan lanjut ke pembahasan utamanya. Jadi untuk Polkadot, mudah-mudahan teman-teman udah dapat gambarannya ya. Yang penting si Polkadot lagi, si Bitcoin Dominance ini jangan rebound dulu, kalau bisa ketahan dulu di kisaran area itu. Oke. Nah, untuk Polkadot saya akan bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi untuk time frame daily sebenarnya saya sempat narik ya. Ini udah sempat melakukan analisis guys ya. Jadi ini adalah wave 1-nya kita, wave 2-nya kita, lalu ini potential wave 3-nya kita, dan saat ini potential wave 4-nya kita. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, kita sebenarnya sih lagi progres dalam pembentukan wave 5 gitu ya. Dan seperti Elliott wave pada umumnya ya, di dalamnya itu ada hitungan wave lagi atau wave count lagi. Jadi ini di sini menurut saya kita masih potensi pembentukan wave 3, which is wave 3 itu di dalamnya juga tentunya ada perhitungan wave lagi. Jadi bisa jadi kayak gini guys ya, dan seterusnya gitu loh, sampai nextnya mungkin wave 3-nya sorry guys, kegeser. Jadi misalkan wave 3-nya bisa aja di kisaran area ini, sebelum nanti kita wave 4 baru kita ngelanjutin lagi pergerakan dari si wave 5-nya.
Ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Nah, sementara beberapa hal yang menurut saya cukup positif untuk time frame daily-nya adalah di pergerakan hari ini guys. Karena kita ngelihat sebenarnya penguatan cukup signifikan. Dan sebetulnya sih kalau bisa nih, dia harus closing setidak-tidaknya itu di atas 61,8% atau area yang terakhir dari si candle merah ini ya. Supaya kita bisa ngelihat si Polkadot ini membentuk semacam Three River Morningstar pattern. Dan ini artinya adalah pattern pembalikan arah gitu ya. Nah, untuk syaratnya sendiri sebenarnya kita nggak perlu ngelihat dia full candle close ya, at least dia bisa di atas 50% aja itu sebenarnya udah terhitung cukup baik untuk si Morningstar ini terbentuk nih ya. Contohnya ya, ideally the close on the third bar should be in the top half of the first body. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah first body-nya dia nih, nah berarti berarti saya akan geser sedikit ya, kita akan lihat di sini. Nah, idealnya dia harus bisa close di atas $31 guys untuk pergerakan hari ini, supaya kita bisa dapat konfirmasi untuk pembentukan semacam Three River Morningstar. Dan sebetulnya sih kalau ngelihat posisi sekarang ya, kita nggak perlu terlalu pusing lah ya terhadap pembentukan pattern itu. Yang penting teman-teman tahu story-nya guys. Pertama, seller take over atas market ya. Lalu terjadi indecision. Indecision itu artinya seller nggak meneruskan pressure, tapi buyer mempertahankan area, oke? Dan area yang dipertahankan kebetulan adalah exponential moving average 55% beserta dengan Fibonacci 61,8% pada overall pergerakan ini gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kita sukses close di atas 61,8, biasanya itu adalah targetnya di kisaran 41 atau di kisaran 100% dari si Fibonacci-nya lagi. Jadi kita bisa mengalami penguatan lanjutan. Nah, itu adalah salah satu syarat untuk Polkadot kembali menguat. Dengan catatan, kalian lihat ya, di sini kita ada banyak sekali sebenarnya support dan resistance ya di kisaran area ini. Dan finally sebenarnya kita udah sukses nih close di atas area itu. Karena kalau misalnya kita close di atas area ini, harusnya kita main di atas kisaran area $28,92 atau kita bisa bilang di atas $29, dan itu perlu konfirmasi atas closing hari ini, which is kita harus ngelihat dia close di atas $29 untuk mengkonfirmasikan pertahanan dia di kisaran area itu. Oke, so kurang lebih kalau misalkan untuk time frame daily seperti itu ya. Nah, yang perlu saya highlight adalah ini guys. Di sini kita sebenarnya terbentuk semacam area resistance ya, dan resistance-nya itu di kisaran $34,43, sementara untuk breakout sebelumnya itu terjadi di kisaran area ini, which is itu adalah $23,45. Nah, ini adalah strong swing high kita atau swing low-nya kita. Nah, ini merupakan area yang menurut saya cukup penting juga, dan kita akan bawa itu ke time frame 4 jam. Jadi untuk $34,43 ya kisaran area ini, sementara untuk recent low-nya itu di kisaran area ini, which is ini adalah salah satu area yang saya consider sebagai area yang cukup penting ya, lebih tepatnya di kisaran area ini guys. Oke, nah ini kita bisa lihat potensial pergerakan si Polkadot itu sebenarnya ketahan di kisaran area $24,70, dan kita lihat dari situ kita bisa dapat penguatan untuk breakout yang terjadi pada pergerakan di sini guys ya. Ini adalah kisaran area resistance terakhirnya ya, which is itu di kisaran kurang lebih $28,56. Nah, so far good news-nya adalah kita sukses close di atas area itu untuk pergerakan sekitar kurang lebih 8 jam yang lalu ya guys. Tadi udah sempat nge-retest and then kita close back di atas, cuman kita sekarang masih ketahan di kisaran exponential moving average ya, baik 55, 34 maupun 21. Dan kalau misalkan ngelihat kondisi pergerakan saat ini sih, kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk kita mengetahui. Nah, so far nih kita harus bertahan di atas area kurang lebih Fibo 61,8, atau setidak-tidaknya kita bisa close di atas area $30. Itu bakal bagus banget buat pergerakan Polkadot besoknya guys ya. Nah, so far sih paling itu yang bisa saya sampaikan. Tambahan aja mungkin di sini tampak seperti kita membentuk semacam inverse head and shoulders ya, dimana kita sudah break dari neckline-nya dan kita bertahan di atas neckline, which is ini udah bagus banget ya. Kita tinggal ngelihat dia meneruskan penguatan lagi aja ya. Hopefully semua berjalan sesuai dengan rencana, dan hopefully hodlers Polkadot bisa segera menuai hasil kesabarannya. Oke, so once again itu aja paling yang bisa saya sampaikan seputaran analisis pada hari ini. Thank you very much teman-teman yang udah nonton videonya. Hopefully teman-teman suka dengan video ini, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys again, cheers.